Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Yogi Nur Insana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas 1C. Ingin membacakan sebuah ringkas jurnal yang bertemakan Public Relation dalam Manajemen Krisis, mengontrol lingkungan melalui komunikasi krisis. Tiada jalan lain kecuali dengan secepat mungkin menerapkan krisis manajemen secara sistematis. Terkadang, sebuah peristiwa hanya diketahui oleh para karyawan dari sebuah organisasi dan tidak diketahui oleh publik eksternal. Tetapi, jika manajemen tidak meresponnya dengan cepat dengan cara memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya atau tidak melakukan tindakan yang tepat, maka akan meningkatkan eskalasi dan peristiwa tersebut serta membuat lebih sulit untuk mengatasinya. Di sini para public relation sebagai aktivitas fungsi manajemen komunikasi, sebuah krisis bisa mencakup kekurangan dan ketidakpastian informasi. Dalam kasus lumpur Sidarjo misalnya, Kriyanto menemukan bahwa public relation gagal menyediakan informasi secara akurat dan efisien dan akhir-akhirnya menyampaikan ketidakpastian. Jika gagal, maka menjadi kesalahan terbesar. Jika berhasil, maka menjadi kesuksesan dalam mengatasi krisis. Public relation bertanggung jawab mengatasi krisis dengan cara menjamin bahwa publik dilayani dengan baik oleh organisasi. Public relation menyarankan manajemen untuk menerapkan strategi komunikasi yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan situasi dan lingkungannya. Salah satu upaya menyediakan informasi secara reguler adalah menyediakan informasi yang setiap saat dapat diakses dengan media massa. Komunikasi yang tertutup dapat menyebabkan kesalahan persepsi dan memunculkan isu-isu yang meluas yang bersifat negatif bagi perusahaan. Beberapa studi lain juga membuktikan gagalnya menyediakan informasi, khususnya di saat terjadi krisis, dapat membuat krisis menjadi memburuk. McGrath dalam risetnya tentang komunikasi krisis yang diterapkan Water Incorporated menemukan bahwa organisasi tidak mempunyai perencanaan krisis atau krisis plan, tidak mengelola proses krisis dengan baik, dan pesan-pesan komunikasi yang dibuatnya tidak memfokuskan pada sisi kemanusiaan. Sebaliknya, dan penyediaan informasi yang cukup dapat membantu mengatasi krisis. Chong meneliti dan menganalisis menemukan bahwa pemerintah Singapura berhasil mengatasi krisis yang diakibatkan oleh virus penyakit SARS karena keberhasilan dengan membangun kepercayaan melalui strategi komunikasi secara terbuka. Sebenarnya, mengontrol lingkungan ini merupakan salah satu domain public relation, bukan hanya di saat krisis, tapi juga saat normal. Tots mengumpulkan berbagai definisi tentang public relation. Dari definisi-definisi tersebut, Tots menemukan berbagai hal yang menjadi domain public relation: membangun relasi, mengontrol lingkungan, supplier, manajemen, dan komunikasi. Mengontrol komunikasi secara terus-menerus dari tahap praktis hingga pasca krisis. Secara umum, komunikasi krisis adalah strategi mengomunikasikan apa yang ingin dikatakan, ingin dilakukan, dan apa yang sudah dilakukan organisasi dalam merespon krisis tersebut. Karena itu, strategi komunikasi krisis pun disesuaikan dengan tahap krisis tersebut. Menurut Combs, krisis pada tahap prakrisis fokus pada upaya mengumpulkan informasi tentang resiko-resiko krisis, mengelola krisis yang berpotensi membesar, dan pelatihan tim yang terlibat dalam manajemen krisis tersebut. Pada tahap krisis hingga pasca krisis, komunikasi krisis mencakup pengumpulan dan penyebaran informasi selama krisis, mengevaluasi usaha-usaha manajemen krisis, mengkomunikasikan perubahan-perubahan penting bagi publik, menindaklanjuti pesan-pesan krisis tersebut. Penyediaan informasi untuk mengontrol lingkungan dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi.
Apapun saluran yang digunakan public relation mesti menjamin adanya prinsip keterbukaan dan komunikasi dua arah yang memungkinkan. Publik memberikan umpan balik saluran komunikasi ini dapat berupa: pertama, saluran tatap muka langsung seperti membuka pusat informasi dalam sebuah krisis center di mana siap 24 jam untuk menyediakan dan memfollow up informasi dari publik. Tempat ini juga dapat dijadikan tempat konferensi pers untuk menyediakan informasi bagi media. Kedua, saluran media massa yaitu menyediakan informasi kepada wartawan, surat kabar, radio, atau televisi. Media nirmasa mencakup surat menyurat, internet, majalah internal, atau majalah dinding. Media online, untuk media online itu terdapat beberapa istilah lain seperti media alternatif, komputer, mediated communication. Riset tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para praktisi public relation akan pentingnya media sosial telah menjadi faktor penting bagaimana krisis diberikan oleh media dan oleh publik sehingga dapat dikelola oleh praktis public relation. Berikut pembacaan ringkas jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.